Insya Allah kalau lu praktekin satu rahasia cara investasi halal muslim yang satu ini, gue jamin garansi lu bakal cepet kaya raya. Nama gue Pandeka, alhamdulillah gue muslim, dulu gaji UMR dan sekarang gaji dolar di Singapura. Dan alhamdulillah investasi gue ada beberapa miliar. Satu cara yang mau gue kasih ini buat pemula itu emang gak gampang. Tapi kalau lo serius, bener-bener mau ngelakuin, ini 100% hal bisa bikin lo cepet kaya. Gua juga akan kasih bukti nyata orang-orang yang sudah melakukan ini dan mereka berhasil. Yuk kita sikat bareng-bareng. Let's go. Abdurrahman bin Auf adalah satu dari 10 sahabat yang Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga karena kedermawanannya. Seluruh penduduk Madinah merasakan kebaikannya. 1/3 diantaranya merasakan utang mereka dibayarkan oleh beliau. 1/3 warga Madinah lainnya pernah meminta uang atau berhutang, tapi beliau tidak pernah meminta pengembaliannya. Dan 1/3 penduduk Madinah yang lainnya menerima langsung sedekah darinya. Masya Allah banget gak sih? Poinnya apa? Allah berjanji akan melipat gandakan kekayaan kita berkali-kali lipat ketika kita bersedekah. So yes, investasi rahasia orang muslim nomor 1 untuk dapat return yang pasti adalah bersedekah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 245, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakannya untuknya dengan lipatan yang banyak. Begitu pula dalam surat Al-Anfal ayat 60, Allah juga berfirman, apapun yang kalian infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas secara sempurna kepada kalian dan kalian tidak akan dizalimi. Nabi SAW juga bersabda, barang siapa yang memudahkan urusan seseorang yang sedang dalam kesulitan, maka Allah yang Maha Agung akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Nabi Muhammad SAW juga bersabda bahwa sedekah tidak akan mengurangi hartamu sekalipun. Bahkan orang-orang non-muslim, orang-orang terkaya di dunia kayak Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Elon Musk, mereka sedekahnya sudah bisa dipastikan itu lebih banyak daripada gue dan lo. Maksudnya apa? Semakin kita mau jadi orang kaya, sedekahnya harus semakin banyak. Tapi seringkali kita mendengar ajaran-ajaran ini menganggapnya sebagai pengingat yang baik, lalu melanjutkan hidup seperti biasa. Tapi ada sebagian orang dalam komunitas kita yang benar-benar meyakini dan mengamalkan ini. Dan hasil ekonominya luar biasa loh. Alhamdulillah termasuk gue ya. Gue berprofesi sebagai dokter di Indonesia. Ketika terakhir kali gue mau sekolah subspesialis, di mana gue udah menginjak mau kepala 4, gue masih harus belajar. Dan ketika kita belajar, bukan hanya waktu yang kita korbankan, tapi kita juga tidak bisa mencari nafkah. Sehingga dalam posisi pendidikan biasanya kita tidak berpenghasilan sama sekali. Tapi waktu itu gue coba sharing sama istri gue bahwa gue pengen banget jadi dokter subspesialis. Kenapa? Karena gue tinggal di daerah di Jawa Tengah, di mana di Jawa Tengah ini belum ada dokter subspesialis tersebut. Nah, coba bayangin, dengan ada kehadiran gue di sini, gue bisa ngebantu banyak masyarakat yang butuh penanganan kasus subspesialis ini. Bayangkan apa yang kita bisa perbuat dari badan kita, dari pikiran kita untuk masyarakat kita. Ketika kita berniat untuk mendonasikan apapun yang kita punya untuk masyarakat, untuk agama, kita yakini bahwa Allah selalu menjaga kita, menjaga keberkahan keluarga kita, menjaga kesehatan kita. Dan ketika sekolah itu memang Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Entah bagaimana selalu ada keberkahan dalam bentuk rezeki apapun yang keluarga kita terima, sehingga kita masih terus bisa hidup menjalani kehidupan sehari-harinya. Dan bahkan ketika setelah lulus pun Allah tetap tidak berhenti-hentinya memberikan rezeki yang sangat melimpah buat keluarga kita. Waktu itu lahiran anak pertama gue sama istri udah ngerencanain lahiran dengan proses normal. Hari H lahiran, pada proses persalinan, kadarullah CTG anak gue drop. Istri gue harus segera diambil tindakan buat bisa nyelamatin nyawa anak kami.
Alhamdulillah nyawa anak kami berhasil selamat. Dan waktu itu gue sempetin juga buat ngeliat tagihan berjalannya. Dan gue bingung karena nilainya jauh lebih tinggi dari nilai yang udah gue siapin, yang gue punya. Terlebih pada saat itu gue gak punya penghasilan tetap. Gue lagi bingung, gak ada opsi realistis. Alhamdulillahnya Allah ngegerakin gue buat bisa bersedekah, ngegerakin hati gue buat bisa bersedekah. Singkat cerita, waktu gue mau bayar semua tagihan, justru gue dibuat lebih bingung karena nilainya jadi jauh lebih rendah dari nilai yang gue punya, yang udah gue siapin. Karena ternyata yang punya rumah sakit itu adalah temen gue yang pegang istri gue. Alhamdulillah gue dapet diskon tanpa gue minta ke manusia siapapun kecuali ke Allah. Gue pribadi juga baru aja mengalami sebuah mujizat ketika gue lagi cari kerjaan di luar negeri. Waktu itu gue bikin nazar kalau gue keterima kerja, gue mau zakat, investasi, sedekah di sini. Tapi kok akhirnya nggak dapet ya. Dan setelah gue pikir-pikir kayaknya konsepnya nggak kayak gitu deh. Konsepnya harusnya kita kasih dulu baru kita dapat returnnya. Itu kan kalau yang namanya investasi. Dan akhirnya gue melakukan apa yang tadinya gue niatkan sebagai nazar lebih dulu ketimbang gue mau mintanya apa. Dan alhamdulillah beda 2 bulan setelah gue melakukan zakat yang menurut gue ketika itu lumayan besar, atau sedekah yang menurut gue lumayan stretch, tiba-tiba gue dapat kerjaan yang memberikan sesuatu yang gue pengenin, yang gue impikan di luar negeri. So kalau teman-teman juga mau kerja di luar negeri, kayaknya sedekah juga jadi kunci investasi supaya kita dapat return dari Allah baik di dunia maupun di akhirat nanti. Biasanya dalam dunia investasi kita selalu dibilang bahwa ada resiko modal atau apa yang terjadi di yang lalu tidak akan menjamin growth di masa depan. Tapi dalam sedekahnya orang Islam itu nggak ada kayak gitu tuh. Allah udah garansi kalau kita yang namanya sedekah pasti dibalas di dunia dan di akhirat. So, kalau kita mau cepat kaya raya sebagai muslim, obatnya, caranya udah jelas. Kita coba investasi dengan cara sedekah. Untuk memulai, 1, mulailah bersedekah, berikan sebagian dari penghasilan Anda ya kalau misalnya dapat gaji langsung untuk zakat. Cari lembaga amal yang baik, pastiin donasi Anda tersalurkan dengan baik. 3, ikhlasin deh niatnya, insya Allah semuanya di jalan Allah, semua karena Allah. Dan manfaatkan momen seperti 10 malam terakhir Ramadan. Ini adalah waktu yang sangat utama untuk meningkatkan sedekah kita dalam mencari Lailatul Qadar, insya Allah. Tapi teman-teman mungkin bertanya-tanya, sebenarnya seberapa banyak sedekah yang terlalu banyak? Jadi berikan sampai titik di mana kita harusnya merasa, wah udah berlebihan nih. Nah itulah titik di mana kita insya Allah diberikan return, diberikan yang terbaik sama Allah. By the way, gue orang biasa bukan ustadz, gue masih banyak dosa. Tapi kan Nabi Muhammad SAW pernah bilang kayak gini, sampaikanlah dariku walau hanya 1 ayat. So, gue cuma jalanin perintah dari Nabi Muhammad SAW aja. Tapi kalau teman-teman pengen serius investasi di saham halal dengan cara ETF, nah teman-teman bisa klik video yang berikut ini yang kasih tahu caranya memverifikasi sebuah saham itu halal dan syariah. Sampai ketemu lagi dan thank you for watching. Ciao.